Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Putri Feriana, absen 6, NIM 20403006 dari kelas A Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan membahas tentang tema 6, yaitu mengenai ijarah. Yang pertama-tama saya akan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Yang kedua, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Syakur karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengerjakan tugas presentasi mengenai bab ijarah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep ijarah. Menurut bahasa, kata ijarah berasal dari kata al-ajru, yang berarti al-iwadu atau ganti, dan oleh sebab itu at-tawab atau pahala dinamakan ajru atau upah. Lafal al-ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain. Ijarah menurut arti lugat adalah balasan, tebusan, atau pahala. Menurut syara, berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula. Secara terminologi, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama fikih. Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah, bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu, ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa atau upah mengupah, yakni mengambil manfaat tenaga manusia yang ada manfaat dari barang. Ada juga menurut Syafi'i Antonio, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ada juga menurut Ahmad Azhar Bashir dalam bukunya Waqaf, Al-Ijarah Syirkah mengemukakan, ijarah secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah, ijarah berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang, atau tenaga manusia. Ada juga menurut Gufron A. Mas'adi dalam bukunya Fikih Muamalah Kontekstual mengemukakan ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan suatu harta benda. Ada juga yang terakhir menurut Helmi Karim. Ijarah secara bahasa berarti upah atau ganti atau imbalan. Karena itu, lafaz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktivitas. Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual ain dari suatu benda itu sendiri. Ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga. Dalam bahasa Arab, upah dan sewa disebut ijarah. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis ijarah. Ada dua jenis ijarah dalam hukum Islam. Yang pertama, ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa. Yang kedua yaitu ijarah yang berhubungan dengan aset atau properti. Yang pertama yaitu ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu
mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Yang kedua, ijarah yang berhubungan dengan aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Yang terakhir, saya akan membahas tentang contoh aplikasi ijarah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perbankan syariah, salah satu contoh transaksi ijarah bisa dilihat dalam pinjaman multiguna. Contohnya, seseorang menjaminkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali kepada nasabah. Yang kedua, kita menyewa rumah untuk ditinggali. Yang ketiga, kita menyewa kerbau atau seorang petani menyewa kerbau untuk membajak sawahnya. Yang keempat, kita menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Semisal ada kuli bangunan yang disuruh oleh seseorang untuk membangun rumahnya. Dan orang yang memiliki rumah tersebut memberikan imbalan kepada orang yang disuruh tersebut. Yang kelima, ada seorang mahasiswa yang menyewa kamar kos untuk tempat tinggal selama masa kuliah. Yang terakhir adalah karyawan yang bekerja di pabrik dibayar gajinya atau upahnya 1 kali dalam 2 minggu atau sekali dalam sebulan. Jadi, contoh aplikasi ijarah dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling sering kita temui yaitu seorang mahasiswa yang menyewa kamar kos untuk tempat tinggal selama masa kuliah offline. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.